Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan sore hari ini kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka thalabul ilm, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis sahih, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada dia, maka Allah akan memahamkan dia kepada agama. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, tentu kita telah mengetahui bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, merupakan bulan puasa, merupakan bulan turunnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang Al-Quranul Karim turun di dalamnya, bulan pelebur dosa dan pembebasan dari api neraka. Di dalam bulan ini semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebaikan dan amal soleh menyebar dan merebak kemana-mana, serta maksiat dan perbuatan dosa berkurang dan menjadi minimal. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi perlu kita ketahui bahwa seperti apakah para ulama kita dahulu ketika kedatangan bulan Ramadan? Seperti apakah ulama salaf kita dahulu ketika datang bulan Ramadan? Maka dari itu kita akan menelisik dan menyingkap para ulama salaf kita ketika bulan Ramadan. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, para ulama salaf mereka terkenal dengan betapa besarnya pemuliaan mereka dan sungguh-sungguhnya mereka ketika kedatangan bulan Ramadan. Sehingga mereka selalu memperbincangkan keutamaan bulan Ramadan. Mereka selalu membicarakan tentang fadilah-fadilah bulan Ramadan serta amalan-amalan yang Allah utamakan ketika datang bulan Ramadan. Mereka bersungguh-sungguh dalam beramal soleh karena ketamakan mereka terhadap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketamakan mereka terhadap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bulan Ramadan, serta kerakusan mereka terhadap pahala-pahala yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beramal soleh ketika bulan Ramadan. Maka dari itu marilah kita tengok sejenak seperti apa ulama salaf kita ketika bersama Ramadan. Sebelum kita menukil satu persatu tentang kondisi ulama salaf kita ketika bulan Ramadan, ada baiknya kita menengok
imam ulama salaf, yaitu panutan kita, bahkan panutan seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan seperti yang dinukil oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zatul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Beliau mengatakan, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadhan al-iktharu min anwa'il ibadat. Adalah merupakan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan memperbanyak dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Fakana Jibril alaihi salam yudarisuhul Quran fi Ramadan. Adalah malaikat Jibril tadarus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadarus Al-Quran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama bulan Ramadan. Wa kana idza laqiyahu Jibrilu ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Ketika Jibril alaihi salam menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi sangat dermawan, menjadi sangat pemurah sampai mengalahkan hembusan angin. Kita lihat ya, hembusan angin ketika berhembus itu mengenai semuanya terkena hembusan angin. Itu masih kalah dengan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan, khususnya ketika malaikat Jibril mendatangi beliau untuk tadarus Al-Quran. Qala kana idza laqiyahu Jibril ajwadu bil khairi min rihil mursalah wa kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau adalah manusia paling murah, manusia paling dermawan, manusia paling suka memberi, terkhusus ketika datang bulan Ramadan. Beliau semakin banyak yang beliau berikan, semakin banyak yang beliau dermakan. Qala Ibnul Qayyim yukthiru fihi as-sadaqah. Beliau SAW banyak mengeluarkan sedekah ketika bulan Ramadan. Wal ihsana, dan berbuat baik. Wa tilawatal Qur'ani, dan memperbanyak tilawah Al-Quran. Was salata, dan salat. Wal dzikra, dan berzikir. Wal i'tikaf, dan i'tikaf. Wa kana yakhussu Ramadhana minal ibadati ma la yakhussu ghairahu bihi minasyuhur. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengkhususkan ibadah-ibadah ketika bulan Ramadan yang mana tidak beliau lakukan pada bulan-bulan selain Ramadan. Mengkhususkan di sini dari sisi kualitas dan sisi kuantitas. Dari sisi kualitas yang biasanya mengenai salat di luar Ramadan, maka ketika Ramadan beliau perbanyak. Ketika di luar Ramadan suka berinfak, ketika masuk Ramadan lebih banyak lagi. Ketika di luar Ramadan tilawatul Al-Quran, ketika masuk Ramadan dilipat gandakan tilawatul Quran 2 kali lipat. Ketika di luar Ramadan zikir dan ibadah beliau sangat rajin, maka begitu masuk Ramadan beliau melakukannya lipat ganda. Teman-teman rahimani rahimakumullah. Qala Ibnul Qayyim hatta innahu kana la yuwasilu fihi ahyanan liyuwaffira sa'ati lailihi wa naharihi 'ala al-ibadah. Terkadang beliau yuwasil itu menyambung puasa, tidak berhenti untuk makan atau minum, tapi menyambung puasanya supaya memperoleh waktu yang lebih untuk melakukan ibadah. Dan muwasalah itu menyambung puasa satu hari dengan hari berikutnya,
Ini adalah termasuk kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan al-wisal. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau melarang umat ini untuk melakukan wisal, puasa berlanjut, puasa bersambung. Ini adalah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan. Adapun tentang kondisi ulama-ulama salaf kita ketika bulan Ramadan, ya, ulama salafus saleh, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama salafus saleh, mereka adalah para tabi'in, para tabi'ut tabi'in rahimahumullahu taala. Nah, ketika datang bulan Ramadan, mereka itu sangat sibuk dan sangat mementingkan tentang kedatangan bulan Ramadan dan menggunakan kesempatan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, salafus saleh itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka semakin meningkat taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kesempatan dari kebaikan kecuali mereka lakukan dan mereka tingkatkan ketika datang bulan Ramadan, dikarenakan ini adalah musim-musim kebaikan. Ini adalah panen raya pahala dan kebaikan. Kalau ada panen raya, banyak orang berebut mencari dan memperoleh apa yang dipanen tersebut. Seperti kalau musim durian, ya, panen raya durian, semuanya berbondong-bondong kemana? Ke daerah penghasil durian. Supaya apa? Supaya memperoleh langsung dari sana. Ini ketika panen raya. Nah, bulan Ramadan itu merupakan panen raya kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara keseriusan salafus saleh dengan bulan Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan dan berdoa 6 bulan setelah perginya Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa supaya bisa bertemu dengan Ramadan. Allahumma balighna Ramadana. Ya Allah, sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan ala sihatin wa afiyah, dalam keadaan sehat wal afiat. Ini senantiasa berdoa sebelum datangnya bulan Ramadan. Begitu bulan Ramadan datang, kita nggak akan kebayang seperti apa kesungguhan dan keseriusan mereka dalam beribadah. Lalu begitu Ramadan habis dan lewat, mereka senantiasa berdoa kepada Allah setelahnya supaya amal ibadah mereka selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka selalu cemas dan khawatir kalau ibadah yang selama Ramadan mereka lakukan tidak diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka kepikiran, amalku apakah diterima oleh Allah atau tidak. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh teladan dari salafus saleh ketika bulan Ramadan, bagaimana mereka bersama Al-Quran. Ini banyak sekali contoh-contoh, nukilan-nukilan tentang kondisi ulama salaf. Bagaimana mereka dengan Al-Quran ketika Ramadan. Sebagaimana di dalam kitab Safwatus Safwah dinukil Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Sahih Al-Bukhari, kana idza kana awwala lailatin min syahri Ramadan, ada beliau ketika malam pertama dari bulan Ramadan, yajtami'u ilaihi ashabuhu fayusalli bihim,
Lalu kawan-kawannya berkumpul bersama beliau, lalu beliau sholat bersama mereka, yaitu sholat qiyamul lail, dan membaca setiap rakaatnya 20 ayat, dan begitu seterusnya sampai menghatamkan Al-Quran. Dan beliau rahimahullah ta'ala ketika waktu sahur membaca Al-Quran dari separuh sampai sepertiga Al-Quran. Separuh Al-Quran 15 juz, sepertiganya 10 juz. Ini ketika waktu sahur, dan waktu sahur itu mulai tengah malam sampai terbit fajar. Ini waktu sahur. Fayakhtimu indal iftari kulla lailatin, lalu beliau menghatamkan ketika berbuka puasa. Ini artinya bahwa beliau rahimahullah ta'ala sehari full itu menghatamkan satu kali khatam Al-Quran, mulai dari qiyamul lail sampai menjelang berbuka puasa. Dan ini sungguh menunjukkan keseriusan mereka ketika bulan Ramadan, sehingga waktu longgar, waktu majelis, waktu duduk bersama, ngobrol bersama, itu tidak ada sama sekali kesempatan. Waktunya adalah kalau bukan untuk kewajiban, ya untuk memperbanyak amal kebaikan. Waruya an Syafi'i, dan riwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, annahu kana yakhtimu fi Ramadhana 60 khatmatan, bahwa beliau Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ketika bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Siwa ma yaqra'u fi shalah, selain apa yang beliau baca dalam salat. Murid beliau Ar-Rabi' rahimahullah mengatakan, kana Syafi'i yakhtimu kulla syahri 30 khatmatan. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan atau setiap bulan sebanyak 30 kali. Wa fi Ramadhana 60 khatmatan, dan dalam bulan Ramadan menghatamkan 60 kali hataman. Ma yaqra'u fi shalah, siwa ma yaqra'u fi shalah, selain apa yang beliau baca dalam salat. Ini dinukilkan dalam kitab Safwatus Safwah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, terkadang dalam bayangan kita ini kayaknya mustahil sehari bisa menghatamkan 2 kali. Saya coba aja dari pagi sampai zuhur sudah teler, itu hanya dapat berapa juz? 10 juz sudah teler. Nah ini bisa menghatamkan 1 kali sehari atau 2 kali sehari. Ini menunjukkan pertama niat mereka yang salihah, yang kedua keseriusan mereka, dan yang ketiga adalah keberkahan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Nah, keberkahan waktu inilah yang sulit atau yang jarang diperoleh kecuali orang-orang yang benar-benar ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang kita bertanya-tanya, ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang seseorang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Sebagaimana dinukil bahwa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakhtima, Rasulullah melarang untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, dikarenakan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu tidak disertai dengan tadabbur. Tidak disertai dengan apa? Tadabbur. Tadabbur itu merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bacanya dengan baca yang cepat, sardan. Sedangkan baca dengan tadabbur itu adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbaruna, apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Maka Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu adalah di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, supaya umatnya ketika membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca,
tetapi membaca disertai dengan tafakkur, membaca disertai dengan tadabbur, dan ini adalah obat bagi manusia. Membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur. Kemudian Ibnu Rajab menjelaskan, akan tetapi ketika datang bulan Ramadan, ini ada pengecualian, ada pengkhususan, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Maka di situ diperbolehkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan kurang dari 3 hari, dalam sehari selesai dan khatam. Dan subhanallah ya, dalam sehari selesai dan khatam, siang dan malam. Ini kalau seseorang sungguh-sungguh ini mampu dan bisa, meskipun belum hafal. Karena ini pernah anak coba sendiri, mulai habis maghrib ya baca Al-Quran, istirahat hanya ketika sholat, makan, tidur sebentar, lanjut lagi. Itu enggak sampai zuhur sudah khatam di esok harinya. Ini kalau seseorang itu sungguh-sungguh akan sanggup dan mampu dalam 1 hari 1 khataman. Akan tetapi yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah beberapa orang. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sangat dianjurkan terutama ketika malam-malam yang diharapkan kedatangan malam Lailatul Qadar. Malam-malam yang diharapkan kedatangan malam Lailatul Qadar ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak tilawatul Quran. Ini adalah kondisi ulama salaf dengan Al-Quran ketika Ramadan. Adapun kondisi mereka dengan qiyamul lail, salat malam ketika Ramadan, maka jangan ditanya seperti apa mereka salat malam. Salat malam mereka begitu selesai salat Isya, mereka langsung qiyamul lail, ada yang sampai tengah malam, ada yang menjelang sahur, ada dengan rakaat panjang tapi jumlahnya sedikit, ada dengan rakaat pendek-pendek tapi jumlahnya banyak. Mari kita lihat sebagaimana dinukil oleh sebagian mereka. Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, an Abi Muhammad Al-Labban annahu adraka Ramadan sanata 27 wa 400. Dari Abi Muhammad Al-Labban ya, bahwasanya beliau menemui Ramadan pada tahun 427 Hijriah di kota Baghdad. Lalu beliau sholat tarawih menjadi imam bersama manusia selama sebulan penuh. Maka ketika beliau selesai sholat tarawih, beliau tidak berhenti. Beliau melanjutkan sholat sendiri di masjid sampai menjelang fajar. Sampai menjelang fajar. Maka jika telah selesai sholat fajar, beliau duduk mengajar murid-muridnya sampai siang ya. Dan beliau mengatakan, aku tidak meletakkan ya, sisiku, tidak meletakkan punggungku untuk tidur selama 1 bulan, baik malam maupun siang. Subhanallah, ini kondisi ulama salaf kita ya. Mereka imam sholat tarawih, habis sholat Isya mereka menjadi imam. Tentunya ketika menjadi imam mengikuti kondisi makmumnya. Kalau makmumnya kuat nggak masalah, panjang. Terkadang makmumnya ada yang lemah, ada yang tua dan seterusnya. Maka sholat tarawihnya pun secukupnya. Begitu selesai menjadi imam sholat tarawih, beliau tidak berhenti, beliau melanjutkan sholat sendiri sampai menjelang fajar. Kemudian sholat fajar, setelah sholat fajar tidak istirahat, beliau lanjutkan mengajar santri-santrinya. Ini kondisi sebagian ulama salaf ketika qiyamul lail dalam Ramadan.
Dan wiridnya beliau yaitu Abi Muhammad Al-Labban, beliau memiliki wirid. Jadi wirid itu memang ada dari ulama salaf. Tapi wirid mereka bukanlah wiridan yang mubtada'ah, wiridan yang bid'ah-bid'ah, yang tidak ada dasarnya. Tapi wirid mereka adalah wirid yang ada dasarnya. Di antaranya wirid mereka adalah dengan membaca Al-Quran. Artinya wirid itu suatu amalan yang diamalkan secara rutin setiap hari dan tidak pernah ditinggalkan. Nabi Muhammad Al-Labban rahimahullah ta'ala, wirid beliau adalah membaca Al-Quran setiap 7 hari khatam. Setiap 7 hari khatam. Artinya dalam sehari wirid beliau berapa juz? 4 juz setengah atau 5 juz. Dalam sehari itu wiridan beliau membaca Al-Quran sampai 5 juz, sehingga dalam waktu 1 pekan telah khatam. Ini kalau seorang memiliki wirid, ya, jangan dianggap wirid, jangan dibayangkan wirid itu zikir pakai tasbih. Bukan seperti itu. Wirid itu amal, ya, amal sunnah yang dilakukan secara rutin. Sebagian ulama salaf memiliki wirid berupa sholat wiridnya. Dalam sehari melakukan sholat sunnah lillahi ta'ala 100 rakaat. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam sehari wirid beliau itu melakukan sholat sunnah 300 rakaat siang dan malam ketika sehat. Dan ketika sakit wirid beliau 150 rakaat. Adapun wirid-wirid yang enggak ada dasarnya, wiridan yang dilakukan oleh sebagian orang sufi enggak ada dasarnya, itu semua adalah wirid mubtada'ah, wirid yang amalan bid'ah karena tidak ada dasarnya. Sedangkan wirid yang sesuai dengan sunnah ini adalah apa yang dilakukan oleh ulama salaf kita. Maka dalam hal ini siapapun yang mudah baginya satu wirid, kalau bisa jangan ditinggalkan sampai akhir hayat, ya. Entah itu dalam sehari 1 juz kalau Al-Quran, atau dalam 1 hari itu sekian rakaat dari sholat, atau sekian porsi makanan yang disedekahkan, atau sekian harta yang disedekahkan secara rutin terus menerus. Karena Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah Ta'ala cintai adalah yang kontinu meskipun sedikit. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, di antara kondisi ulama salaf kita ketika qiyamul lail dalam bulan Ramadan, apa yang diriwayatkan dari Syaddad bin Aus rahimahullah, idza awa ila firashihi ka'annahu habbah ala maqli thumma yaqul. Bahwa Syaddad bin Aus jika berbaring di kasurnya, beliau seperti biji yang terlempar. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma inna jahannama la tada'ani anamu fayaqumu ila musallah. Ya Allah, neraka jahanam tidak pernah membiarkanku tenang untuk tidur. Lalu beliau loncat dari tempat tidurnya dan sholat. Ulama salaf, ya, mereka kepikiran terus dengan beratnya azab Allah Ta'ala, kepikiran terus dengan panasnya azab neraka jahanam, sehingga mereka tidak bisa tidur nyenyak. Jadi ini perbedaan kita dengan ulama salaf. Ulama salaf tidak bisa tidur nyenyak karena apa? Takut memikirkan panasnya neraka jahanam. Kita nggak bisa tidur nyenyak karena apa? Karena hutang, ya, karena tunggakan dan macam-macam lainnya dari perkara dunia. Ini perhatikan ulama salaf, ya. Dari Sa'ib, ya, bin Yazid qal amar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'b wa Tamimat ad-Dari radhiyallahu anhuma an yaquma lin-nasi fi Ramadhana. Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari sebagai imam ketika Ramadan, imam salat tarawih. Maka Umar bin Khattab menentukan
Imam yang bacaannya pelan itu membaca 20 ayat setiap rakaatnya. Imam yang bacaannya sedang itu membaca 25 ayat setiap rakaatnya. Dan imam yang bacaannya cepat itu membaca 30 rakaat dalam satu rakaat. 30 ayat dalam satu rakaat. Dan ini mereka lakukan ya sampai mendekati fajar. Subhanallah ya. Dari Malik an Abdullah bin Abi Bakar qala sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata, kunna nansarifu fi ramadhana minal qiyam, kami dulu ya keluar dari sholat malam, dari sholat taraweh pada bulan Ramadan, fayasta'jilul khaddam atau fayasta'jilul khadam bitta'ami makhafatal fajr. Maka kami memerintahkan pelayan atau pembantu itu untuk cepat-cepat menyiapkan makan sahur, buru-buru menyiapkan makan sahur. Karena apa? Takut keburu terbit fajar. Jadi mereka setelah selesai sholat taraweh untuk makan sahur itu buru-buru sekali. Karena apa? Waktunya mepet, keburu terbit fajar. Ini kondisi ulama salaf ketika qiyamul lail. Ya. Di antara kondisi ulama salaf ketika qiyamul lail pada bulan Ramadan, ya, apa diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dari Dawud ibn Husain an Abdurrahman ibn Hurmuz qala, kana al-qurra'u yaqumuna bi suratil Baqarati fi 8 raka'atin. Para qurra yaitu para imam membaca surat Al-Baqarah ya, itu dalam 8 rakaat. Surat Al-Baqarah 2 juz setengah atau 2 juz seperempat itu dibaca untuk 8 rakaat, artinya 1 kali tarawih. 1 rakaatnya berapa halaman? 1 rakaatnya kurang lebih 3 halaman. Ya, 1 rakaatnya 3 halaman. 3 lembar atau 3 halaman. Ini 1 rakaatnya. Kita 1 rakaat 1 halaman setengah sudah apa? Sudah mulet-mulet. Allah musta'an. Ya, semoga dengan sedikit amal kita ini Allah Ta'ala terima. Karena sedikit yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada banyak tetapi tidak diterima. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kondisi ulama salaf kita ketika qiyamul lail bersama bulan Ramadan. Bahkan ya, ketika zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, ya, beliau menyatakan wa kanu yattaqiuna ala isihim fi ahdi Utsman bin Affan min syiddatil qiyam. Adalah mereka ya, para sahabat, para tabi'in ya, pada zaman Utsman bin Affan mereka bersandar dengan tongkat-tongkat mereka karena lelahnya dari qiyamul lail. Ya, saking lamanya berdiri sampai apa? Bertumbuh pada tongkat-tongkat mereka. Ini menunjukkan faedah bahwa ketika seorang qiyamul lail dan merasa lelah diperbolehkan apa? Bersandar. Bersandar di dinding atau bersandar di tongkat, bersandar dengan tali. Ya. Ini kalau memang qiyamul lailnya terlalu lama, ini diperbolehkan bersandar. Ya. Yang tidak diperbolehkan apa? Memutus sholatnya di tengah-tengah lalu keluar. Ini yang tidak diperbolehkan. Taib. Ini kondisi ulama salaf kita bersama Ramadan dengan qiyamul lail. Adapun kondisi mereka dengan infak dan sedekah ketika Ramadan, maka ini tidak bisa diragukan lagi. Terutama dari Rasulullah SAW sendiri, sebagaimana
Dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair." Adalah Rasulullah SAW manusia paling derma dengan harta benda, dengan kebaikan, dengan harta. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan, dan kondisi beliau yang paling derma adalah ketika datang bulan Ramadan. Inna Jibril alaihi salam kana yalqau fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansalikha faya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, muttafaqun alaih. Rasulullah manusia yang paling murah, paling derma, paling banyak memberikan apa? Sedekah, infak, sampai dikatakan beliau ketika memberi sesuatu seperti orang yang enggak takut kemiskinan. Yu'ti, memberikan sesuatu, man la yakhaful faqra, seseorang yang tidak takut kefakiran. Terutama ketika bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril mendatangi beliau untuk tadarus Al-Quran ketika bulan Ramadan. Maka kedermawaan beliau ini lebih kencang, lebih merata daripada angin yang berhembus. Kalau angin berhembus ini merata, semuanya kena. Pohon yang tinggi, yang pendek, yang sedang, ya, itu semuanya kena angin. Nah, Rasulullah SAW dalam berinfak ini mengenai semuanya, merata ketika bulan Ramadan. Qala Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Ibnu Rajab mengatakan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, uhibbu lirrajuli az-ziyadata bil judi fi syahri Ramadan. Aku mencintai bagi seseorang untuk semakin bertambah infaknya, sedekahnya dalam bulan Ramadan, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali hajatin nasi fihi ila masalihihim, dan karena hajat manusia, ya, ketika bulan Ramadan, wali tasyaghuli katsir minhum bis-shaumi was-salati an makasibihim, dan karena kesibukan mereka ketika Ramadan, ya, kesibukan mereka beribadah ketika Ramadan daripada mencari rezeki, bekerja. Ya, kita lihat ya, ketika bulan Ramadan kaum muslimin pada sibuk dengan puasa dan ibadah mereka, sehingga ya, mencari nafkah mereka waktunya berkurang. Yang biasanya jualan ketika di luar Ramadan, di dalam Ramadan jualannya apa? Dikurangi waktunya, hanya sore saja. Biasanya jualan dari pagi sampai malam, tinggal cuma sore saja. Karena apa? Sibuk dengan puasa dan ibadah. Maka dari itu, ya, ini sangat dianjurkan untuk melebihkan infak, memperbanyak infak dan sedekah dalam rangka membantu kaum muslimin. Dan ini adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dan Abdullah ibnu Umar, ya, kita nukil lain dari seorang sahabat, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana yasumu wa la yuftir illa ma'al masakin. Beliau berpuasa dan tidak berbuka puasa kecuali mengundang orang-orang miskin untuk buka bersama. Wa kana idza ja'ahu sa'il wa huwa 'ala ta'ami, dan jika ada seorang peminta-minta datang sedangkan beliau sedang makan, akhadha nasibahu minat ta'ami wa qama wa fa'atahu sa'il. Beliau, ya, mengambil jatah makanannya semuanya, lalu dibungkus dan diberikan kepada orang yang minta-minta. Ini sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, di sini kita bisa mengambil faedah, yaitu dianjurkannya melakukan buka bersama, makan bersama, karena ini adalah
sunnah dan mendatangkan keberkahan dalam makanan. Terutama buka bersama dengan orang-orang miskin, dengan anak-anak yatim. Jangan sampai menggelar buka bersama hanya dihadiri oleh orang-orang kaya. Itu adalah hidangan makanan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meja makan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, meja makan yang hanya diundang orang-orang kaya saja, tidak ada orang miskin yang diundang. Ini perlu diingat. Ya. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini adalah kondisi ulama salaf kita, yang intinya setiap amal kebaikan yang bisa mereka lakukan ketika bulan Ramadan, mereka lakukan tanpa mereka sia-siakan. Yang mampu qiyamul lail, mereka lakukan qiyamul lail dengan maksimal. Yang mampu berinfak dan sedekah, mereka melakukan infak sedekah secara maksimal. Yang mampu tilawatul Quran, mereka tilawatul Quran secara maksimal. Yang mampu berzikir, mereka berzikir secara maksimal. Dengan artian tidak ada waktu yang sia-sia ketika Ramadan kecuali untuk amal kebaikan. Entah itu qiyamul lail, entah itu tilawatul Quran, entah itu sedekah, entah itu zikir, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Kita perhatikan ya. Kita tutup dengan beberapa nukilan tentang kondisi ulama salaf ya, dalam memanfaatkan waktu ketika bulan Ramadan. Sebagaimana dinukil dari Talq rahimahullah taala, beliau ketika bulan Ramadan ya, beliau berpuasa, dan ketika puasa beliau tidak pernah keluar dari rumahnya, melakukan ibadah di dalam rumahnya. Beliau keluar hanya untuk sholat 5 waktu. Setelah sholat kembali lagi ke rumahnya. Ini untuk apa? Untuk mengurangi majelis bersama teman-temannya yang biasa dilakukan. Sehingga apa? Lebih banyak waktunya menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya ya, di luar Ramadan kita sering majelis, sering duduk bersama ngobrol. Nah, ketika Ramadan ini dikurangi. Dan kalau bisa dihilangkan. Selesai sholat langsung kembali ke rumah untuk apa? Untuk bermunajat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Ringkasnya ya, Ibnu Qayyim mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut li'anna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat daripada kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu itu memutus kita dengan Allah taala, memutus kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kematian itu memutus kita dari kehidupan dunia. Orang mati kehidupan dunianya putus. Sedangkan orang yang menyia-nyiakan waktu, hubungan dia dengan Allah apa? Retak dan putus. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ulama salaf atau salafus saleh ketika berpuasa tidak hanya berpuasa dari makan, minum, dan nikah, tapi berpuasa seluruh jiwa raga mereka. Sebagaimana dinukil dari Jabir bin Abdullah, seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia berkata, "Idza sumta, jika kamu puasa, falyasum sam'uka, hendaklah puasa pula pendengaranmu, wa basaruka, dan penglihatanmu, walisanuka, dan lisanmu, anil kadhibi wal maharim, dari dusta dan perbuatan-perbuatan haram." Inilah puasa. Tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari mendengar sesuatu yang diharamkan, melihat sesuatu yang diharamkan, mengucapkan sesuatu yang diharamkan. Puasa dari perbuatan yang diharamkan, puasa dari melangkahkan kaki dari yang diharamkan.
Inilah puasa. Ya. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu hendaklah kita mengingatkan selalu diri kita sendiri, mengingatkan selalu keluarga kita, mengingatkan selalu kawan-kawan kita untuk memanfaatkan waktu-waktu selama bulan Ramadan dengan kebaikan, dengan ketakwaan, dengan amal soleh. Dan ini adalah sifat seorang mukmin, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mewasiati, saling menasihati untuk kebaikan. Teman kerja kita saling menasihati, Mas, mumpung Ramadan, ayo ditingkatno ibadahi. Mas, mumpung Ramadan, ayo ditingkatno, ayo poso, ngajak. Tidak hanya sekedar memperhatikan dirinya sendiri, tapi juga mengajak-ngajak yang lainnya, terutama keluarganya. Terutama siapa keluarganya? Istri mengajak suaminya meningkatkan amal, suami mengajak istrinya meningkatkan amal. Orang tua mengajak anaknya meningkatkan amal, anak mengingatkan orang tuanya untuk beramal. Sehingga disinilah indahnya hidup berkeluarga dengan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Inilah sedikit cuplikan dari kondisi salafus saleh ketika bulan Ramadan, kondisi mereka dengan Al-Quran, kondisi mereka dengan qiyamul lail, kondisi mereka dengan infak dan sedekah, kondisi mereka dalam menjaga waktu, dan kondisi mereka saling menasihati, saling mengingatkan ketika bulan Ramadan. Nas'alullaha ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amali salih, fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.